Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putri Anggraini, Sela Damayanti, dan Muhammad Fadlil. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang deret bilangan real. Uji perbandingan limit. Uji perbandingan limit merupakan salah satu kekonvergenan deret tahingga. Uji ini membandingkan suatu deret tahingga dengan deret tahingga yang lain menggunakan limit. Adapun teorema uji perbandingan limit yaitu, misalkan kita mempunyai dua deret, sigma AN dan sigma BN. Andaikan bahwa AN lebih dari sama dengan 0 dan BN lebih dari 0 untuk setiap N dan L sama dengan limit AN per BN. Apabila 0 kurang dari L dan kurang dari tahingga, maka sigma AN dan sigma BN bersama-sama akan konvergen atau divergen. Apabila L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN konvergen. Adapun contoh soal pertama. Tentukan apakah deret-deret berikut konvergen atau divergen. A. Sigma 3N dikurang 2 per N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat ditambah 11. Yang B. Sigma 1 per akar N kuadrat ditambah 19N. Untuk deret A, suku umumnya mirip dengan 3 per N kuadrat. Limit AN per BN sama dengan limit 3N dikurang 2 per N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat ditambah 11 per 3 per N kuadrat sama dengan 3N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat per 3N pangkat 3 dikurang 6N kuadrat ditambah 33 sama dengan 1. Untuk deret B, suku umumnya mirip dengan 1 per N, yaitu limit AN per BN sama dengan limit 1 per akar N kuadrat ditambah 19N per 1 per N sama dengan limit akar N kuadrat per N kuadrat ditambah 19N sama dengan 1. Jadi, deret pada A konvergen dan pada B divergen. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Apakah sigma N per N kuadrat ditambah 1 konvergen atau divergen? Nah, jawabannya AN sama dengan N per N kuadrat ditambah 1 dan BN sama dengan 1 per N. L sama dengan limit AN per BN sama dengan limit N per N kuadrat ditambah 1 per 1 per N sama dengan 1. Karena L sama dengan 1 lebih dari 0 dan terbatas, dan karena sigma 1 per N divergen, maka deret sigma N dikurang N kuadrat ditambah 1 adalah divergen. Selanjutnya ada uji akar. Salah satu uji untuk menentukan konvergensi deret tahingga dikenal dengan uji akar atau root test. Uji akar menggunakan limit akar ke N dari suku ke N suatu deret tahingga untuk menentukan kekonvergenan deret tersebut. Adapun teorema uji akar yaitu, misalkan kita mempunyai deret sigma AN dan anggap bahwa L sama dengan limit AN akar pangkat N sama dengan limit AN 1 per N. Maka kita peroleh berikut ini. Jika L kurang dari 1, deret tersebut konvergen mutlak, dan karena itu konvergen. Jika L lebih dari 1, deret tersebut divergen. Jika L sama dengan 1, deret tersebut bisa saja divergen, konvergen bersyarat, ataupun konvergen mutlak. Dengan kata lain, kita tidak bisa menarik kesimpulan mengenai kekonvergenan deret tersebut. Berikut contoh soal 2.1. Tentukan kekonvergenan deret sigma tak hingga N sama dengan 1 N per 2N menggunakan uji akar. Jawabannya, L sama dengan limit N menuju tak hingga akar nilai absolut AN akar N sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai absolut AN 1 per N sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai absolut N per 2N pangkat 1 per N sama dengan limit N mendekati tak hingga nilai absolut N pangkat 1 per N per 2 sama dengan 1 per 2 dikali limit
n mendekati tak hingga nilai absolut n pangkat 1 per n. Sama dengan 1 per 2 dikali 1, maka hasilnya 1 per 2. Karena L sama dengan 1 per 2 kurang dari 1, maka menurut uji akar, deret sigma tak hingga n sama dengan 1 n per 2n adalah konvergen. Uji rasio. Untuk dapat menggunakan uji banding biasa, kita diperlukan wawasan luas tentang macam-macam deret yang telah diketahui kekonvergenan atau kedivergenannya. Selain itu, kita harus dapat memilih deret yang tepat yang hendak dibandingkan. Maka, di bawah ini suatu pengujian yang tidak memerlukan pengetahuan deret lain, kecuali deret yang hendak kita selidiki itu, yaitu uji rasio, yang membandingkan suatu deret dengan deret itu sendiri. Teorema uji rasio. Andaikan sigma A n sebuah deret yang sukunya positif dan andaikan lim n tak hingga an plus 1 per an. Jika P kurang dari 1, deret konvergen. Jika P lebih dari 1 atau tak hingga, deret divergen. Jika P sama dengan 1, deret bisa konvergen atau divergen. Pengujian ini tidak memberikan kepastian. Contoh soal 3.1. 1. Apakah deret sigma tak hingga n sama dengan 1, 2 pangkat n per n faktorial konvergen atau divergen? Jawabannya P sama dengan limit n menuju tak hingga an plus 1 per an sama dengan limit n menuju tak hingga 2 pangkat n plus 1 n faktorial per n plus 1 faktorial 2 pangkat n sama dengan limit n menuju tak hingga 2 per n plus 1 sama dengan 0. Maka, menurut uji rasio, deret itu konvergen. Nomor 2, selidiki apakah sigma tak hingga n sama dengan 1, 2n per n pangkat 20 konvergen atau divergen. P sama dengan limit n menuju tak hingga an plus 1 per an sama dengan limit n menuju tak hingga 2 pangkat n plus 1 n pangkat 20 per n plus 1 pangkat 20 2 pangkat n sama dengan limit n menuju tak hingga n per n plus 1 pangkat 20 dikali 2 sama dengan 2. Kita simpulkan bahwa deret itu divergen. Contoh soal 3.2. 3. Tentukan apakah deret sigma tak hingga n sama dengan 1 n per 2n konvergen atau divergen. Misalkan an sama dengan n per 2 pangkat n, maka an plus 1 sama dengan n plus 1 per 2 pangkat n plus 1. Sehingga P sama dengan limit n menuju tak hingga an plus 1 per an sama dengan limit n menuju tak hingga n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 per n per 2 pangkat n sama dengan limit n menuju tak hingga n plus 1 dikali 2 pangkat n sama dengan n dikali 2 dikali 2 pangkat n sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per 2 dikali n plus 1 per n, maka hasilnya 1 per 2. Karena P sama dengan 1 per 2 kurang dari 1, maka deret sigma tak hingga n sama dengan 1 n per 2n adalah konvergen. Uji integral. Uji kekonvergenan deret tak hingga yang lain dikenal dengan uji integral. Sesuai dengan namanya, uji ini menggunakan konsep integral atau lebih tepatnya integral tak wajar, karena batas atas integral berupa nilai tak hingga. Untuk menentukan kekonvergenan deret, kita nyatakan uji ini dalam teorema berikut. Teorema uji integral. Andaikan f adalah fungsi yang kontinu, positif dan turun pada selang k, a, tak terhingga. Andaikan fn sama dengan an untuk semua n positif bulat. Jika integral fx dx adalah konvergen, maka sigma an juga konvergen. Jika integral fn dx adalah divergen, maka sigma an juga divergen. Uji integral. Terdapat beberapa hal yang perlu dicatat terkait uji integral ini. Pertama,
batas bawah pada integral tak wajar harus mempunyai nilai yang sama dengan nilai awal yang memulai deret tersebut. Dengan kata lain, jika deret dimulai dengan n sama dengan 1, maka batas bawah integral juga harus sama dengan 1. Kedua, fungsi tidak harus selalu turun dan positif di mana-mana pada interval yang diberikan sesuai dengan teorema di atas. Yang penting adalah fungsi tersebut pada akhirnya akan turun dan positif. Dengan kata lain, tidaklah masalah jika fungsinya naik atau negatif untuk sesaat pada selang interval tertentu, tapi yang penting pada akhirnya fungsi harus turun dan positif. Contoh 4.1. Tentukan apakah sigma 1/n divergen atau konvergen. Pertama, kita cari fungsi fx di mana fn sama dengan an. Sehingga kita peroleh fx sama dengan 1/x. Selanjutnya, hitung integral tak wajar untuk fungsi fx yang diperoleh, yakni integral fx dx sama dengan integral 1/x dx sama dengan limit integral 1/x dx sama dengan limit ln x sama dengan tak terhingga. Karena integral 1/x dx sama dengan tak terhingga adalah divergen, maka berdasarkan uji integral, deret sigma 1/n juga divergen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.